Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasjana Kartika Dewi dengan NIM 230300018, Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan rangkuman yang telah saya rangkum di materi kompleksitas waktu asimptotik di mata kuliah analisis algoritma, dosen pengampu Ibu Astika Ayuning Tias, Eskom MTS. Kita langsung saja ke materinya. Di sini ada kompleksitas waktu, definisinya. Kompleksitas waktu asimptotik mengukur pertumbuhan waktu eksekusi dari sebuah algoritma berdasarkan ukuran inputnya. Biasanya dinotasikan sebagai N. Ini tidak menunjukkan waktu eksekusi yang pasti, tetapi memberikan gambaran bagaimana waktu eksekusi meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Jadi di sini itu ada pengantar kompleksitas waktu. Ya, ini yang pertama itu ada pertumbuhan time n kuadrat. Untuk yang pertama, untuk n yang besar, pertumbuhan time n sebanding dengan n kuadrat. Maksudnya untuk n yang besar itu tuh untuk data yang besar, pertumbuhan kompleksitas waktu sebanding dengan n kuadrat. Pada kasus ini, kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat yang tumbuh. Nah, nanti kita ulas ke soalnya saja. Yang kedua, itu ada kompleksitas tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa kompleksitas waktu berorde n kuadrat dan kita tuliskan kompleksitas waktu sama dengan big O. Ini big O. Ini big O. Big O n kuadrat. Kemudian ada notasi O disebut notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Jadi O ini, O itu merupakan notasi kompleksitas waktu. Lalu ada kompleksitas waktu sama dengan big O fungsi N. Nah, dibaca kompleksitas waktu adalah O atau big O fungsi N, yang artinya kompleksitas waktu berorde paling besar fungsi N. Bila terdapat konsta C, jadi konsta itu kita sebut C ya, dan N0. N0 ini nanti kita melakukan pengujian berapa masukannya, 1 kah, 2 kah, 3 kah, begitu. Sehingga kompleksitas waktu itu harus lebih kecil dari konstanta fungsi N. Mungkin agak sedikit bingung ya, tapi nanti kita akan bedah ini nanti di soal. Lalu ada untuk N lebih besar dari N0. Dan yang terakhir ada fungsi N adalah batas atas atau upper bound dari kompleksitas untuk N yang besar. Nah, sebenarnya saya kurang paham tentang mengenai ini semua, tapi kita langsung aja ke contoh soal. Di pertumbuhan kompleksitas waktu dengan N kuadrat. Jadi di sini ada kompleksitas waktu sama dengan 2N kuadrat plus 6N plus 1. Sebenarnya ini soal ini dapat dari pseudocode atau kode program yang kita hitung dan hasilnya seperti ini. Ya pokoknya itu. Jadi di sini kan di sini cara kompleksitas waktu sama dengan n kuadrat plus 6n plus 1. Jadi n kuadrat ini sama aja tuh 100. Inilah biar mungkin bisa dipahami itu n itu kan 10. Jadi kalau n kuadrat itu kelipatan 2. Jadi di sini ada 261 itu dari 200. 200 kan kuadrat ya, 200. 6 n enggak tanpa kuadrat jadi 60. Jadi 260, satunya tetap 1.
Nah, itu berlaku kelipatan juga. Jika nanti N kuadrat 100, jadinya N kuadratnya 10.000, nanti berkelipatan. Jadi, kalau berapa N-nya 100, nanti jadi 22.000, ya 20.000. Terus 6-nya jadi 600, 1 begitu. Jadi ini poin penting ya, ini poin penting untuk menghitung pertumbuhan kompleksitas waktu dengan N kuadrat tadi. Baik, kita masuk ke notasi asintotik. Apa itu notasi asintotik? Notasi asintotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi N. Ini apa ya? Saya kurang tahu juga. Ya, yang cukup besar. Yang kedua, fungsi N sama dengan R atau sering dikatakan R+. Kemudian ada notasi asintotik digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Waktu tempuh algoritma merupakan fungsi N sama dengan R. Karena masih ngambang, kita lanjut aja. Jadi ada kompleksitas waktu untuk kasus terbaik, T-min, N, atau kebutuhan waktu minimum. Kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau sering disebut best case itu dilambangkan theta. Dibacanya theta ya, theta apa gitu. Kemudian ada kasus rata-rata, itu T average atau biasa kita panggil itu time average. Buka kurung N, kemudian kebutuhan waktu secara rata-rata. Kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata average atau disebut average change itu dilambangkan omega. Omega apa? Sama dengan kasus terbaik. Bedanya kalau kasus terbaik ini kita melambangkan menggunakan theta, kalau rata-rata ini omega. Sedangkan ada yang kasus terburuk atau time max, buka kurung N, atau kebutuhan waktu maksimum. Kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau biasa disebut worst case dilambangkan dengan big O. Di information ini, kinerja sebuah algoritma biasa diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk atau worst case yang dinyatakan dengan big O. Jadi kita tuh butuh big O ya, maksudnya kita banyak belajar big O. Big O dan kompleksitas waktu atau complexity itu sama karena sama-sama analisis waktu dengan indikator waktu akan bertambah seiring dengan banyaknya masukan data. Jadi semakin banyak masukan data, semakin lama juga waktu yang dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini pembacaan Big O. Ini udah diurutkan dari Big O terkecil ke besar. Jadi buka kurung 1 kayak yang tadi saat kasus terbaik rata-rata maupun minimum seperti ini. Big O buka kurung 1 itu namanya algoritma konstan. Big O log n algoritma logaritmik. Big O n algoritma lancar. Big O n log n algoritma log n. Big O n kuadrat, algoritma kuadratik, dan seterusnya. Masuk ke teorema. Teorema merupakan suatu pernyataan matematika yang masih memerlukan pembuktian serta pertanyaan dapat ditujukan nilai kebenaran atau juga bernilai benar. Jadi kita langsung ke contoh soal aja yang ini. Ini rumusnya, soalnya tuh ada di, nah ini dia. Aduh, kok gini tatanannya ya, saya salah menulis. Jadi ini itu gabung ya guys. Jadi ini tuh gabung. Maaf, saya tuh salah menata. Dan ini soalnya. Soalnya di sini. Dan ini. Jadi soalnya ini ya. Rumus, maaf. Jadi rumusnya di sini.
Soalnya ini. Jadi di sini ada T1N sama dengan Big N atau kita sebut algoritma lancar, dan T2N sama dengan Big N kuadrat atau ini tadi algoritma kuadratik, dan T1N plus T2N sama dengan Big N plus Big N kuadrat. Jadi di sini tuh kita cari maksimum dari dua ini, Big N sama Big N kuadrat, dari algoritma lancar sama algoritma kuadratik. Big O max N kuadrat sama dengan Big N kuadrat. Jadi maksimumnya itu Big N kuadrat begitu. Jadi di sini kita menggunakan tanda tambah ya, plus time 1 ditambah time 2 sama dengan Big N plus Big N kuadrat. Jadi kita menggunakan max. Jadi mana bukan ditambahkan tapi kita melihat maksimumnya itu mana. Jadi Big N kuadrat gitu. Nah, yang ini time 1 N dikali time 2 N sama dengan Big O(N) dikali Big O(N) kuadrat. Jadi di sini kalau dia perkalian, dia akan ditambah. Seperti N kuadrat ini sebenarnya N kuadrat 1 ya misalnya. Ditambah N kuadrat. Jadi Big N pangkat 3 atau biasa disebut kubik. Algoritma kubik. Ini algoritma kubik. Jadi kalau perkalian itu ditambah untuk N-nya. Jadi Big N kubik. Begitu. Terus kita ada soal lagi yang ini nih. Big O, CF, N sama dengan OFN. C-nya adalah konstanta. Nah, ini Big O 5N kuadrat sama dengan Big O N kuadrat. Yang 5 ini kita anggap dia konstanta. Jadi tidak ditulis, jadi hanya Big O N kuadrat atau algoritma lancar. Terus sebenarnya ini tuh saya tulis aja gini. Ini contoh soal ya. Contoh soal, dan di sini ada rumus. Jadi di sini tuh yang terakhir ada C sama dengan Big O1. Nah, maaf. C sama dengan Big O. Jadi jawabannya tetap O Big 1 karena 3 ini konstanta begitu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama ada buktikan kompleksitas waktu sama dengan N kuadrat min 1 plus 3 sama dengan Big O N kuadrat. Jadi kita membuktikan nih kompleksitas waktu ini sama dengan Big O N kuadrat, bukan. Jadi penyelesaiannya begini. Jadi kita menggunakan konstanta sebelumnya, yaitu kompleksitas waktu harus kurang dari sama dengan konstanta dari fungsi N. Langsung aja ke penyelesaiannya. Di sini kita tentuin dulu penyelesaiannya. Di sini ada kompleksitas waktu. Kita cari dulu kompleksitas waktu kita itu ada yang mana. N kuadrat min 1 itu kompleksitas waktu kita tulis. N kuadrat min 1 plus 3. Lebih kecil sama dengan, nah ini dapat dari mana? Ini dapat dari sini. Jadi kita tuh harus kita ubah sesuai algoritma ini. Jadi kita ubah ini N kuadrat itu tuh dari N kuadrat, terus 1 N kuadrat itu dari 1 dikali N kuadrat, 1 N kuadrat plus 3 N kuadrat, 3 N kuadrat tetap sama dengan Big N kuadrat.
Lanjut di sini kita sederhanakan. Jadi ini sama ya. Satu satu n kuadrat itu sama dengan n kuadrat kan cuma satu. Jadi kenapa ini dapat 3? 3n kuadrat itu dari pertambahan, kayak misal nanti di sini ada satu angka, ya berarti satu angka, satu kurangin satu kan 0, ditambah 3 tetap 3. Jadi kayak perhitungan konstanta depan ini loh. Jadi kita dapat konstanta sama dengan 3 dan n0 itu belum diketahui, masih dalam pengujian. Jadi kita percobaan kalau n0-nya itu sama dengan 1. Jadinya, jadi kalau percobaan kalau 0 n0-nya sama dengan 1, sama dengan 1 kuadrat min 1 plus 3 kurang dari sama dengan 1 kuadrat min 1 kuadrat plus 3 kali 1 kuadrat sama dengan 3n kuadrat. Ini benar, 0, n kuadrat min 1, 0, plus 3 kurang dari sama dengan 0 plus 3. Jadi kalau percobaan di 0, n0 sama dengan 1 itu benar. Dari 3 itu lebih kecil sama dengan 3. Coba kalau kita di percobaan n0 sama dengan 2. 2 kuadrat min 1 plus 3 lebih kecil dari n kuadrat kurangin 2n kuadrat plus 3n kuadrat sama dengan 3n kuadrat. 2n kuadrat min 1 sama dengan 3 plus 3 lebih kecil n kuadrat min n kuadrat 0 plus 3 kali n kuadrat 6. Jadi percobaan kalau n0 sama dengan 2 itu benar. 3 plus 3 lebih kecil 0 plus 6. Gitu. Jadi dapat disimpulkan n kuadrat min 1 plus 3 sama dengan big N 2 atau algoritma kuadratik karena n kuadrat min 1 plus 3 kurang dari n kuadrat min n kuadrat plus 3n kuadrat sama dengan 3n kuadrat untuk semua n lebih besar 1. Jadi konstantanya sama dengan 3 dan n0 sama dengan 1. Jadi itu cara mengerjakan soal pertama ya. Kita cukup satu soal saja. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.